Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Adam hudu zinanakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumun saumi ahadikum fala yarfus wala yashab fa in satamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di tahun ini kita masih bisa melaksanakan saum di bulan Ramadan ini. Meskipun dalam rangka kita dapat musibah, tetapi kita tetap untuk seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun juga yang kita hadapi, apalagi dengan hanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang pasti itu ada hikmah buat kita sekalian. Maka kita tetap melaksanakan saum dengan selalu kita iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu sekalian yang terdahulu. Dengan motivasi ini, maka kita tetap bagaimanapun juga suasana, situasi dan kondisi yang ada, yang kita hadapi, tetap kita akan melaksanakan perintah Allah dengan secara berkesinambungan, dengan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dengan betul-betul mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini, dalam hadis tadi dikatakan kalau seseorang sedang melaksanakan saum, jangan sekali-kali dia berbicara kotor, jangan sekali bertengkar. Kalaulah seseorang ada yang mengajak bertengkar atau sampai berkelahi dan lain sebagainya, maka jawabannya, aku sedang berpuasa. Berkatakan aku sedang berpuasa adalah peringatan pada diri sendiri bahwa saatnya untuk mengontrol diri dan tidak keluar dari batasan akhlak yang sempurna yang seharusnya dipraktekkan bagi yang berpuasa pada waktu yang sama sebagai peringatan agar merespon sikap buruk dengan cara yang baik. Begitu juga peringatan buat orang lain. Mudah-mudahan dengan sikap seperti itu dia sadar, dia mampu membuatnya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan dari saum, itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan kita di perintahkan saum oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat orang yang bertakwa itu sendiri dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala
Surat Al-Imran ayat 16-17. Mereka berkata, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang yang kuat imannya, betul-betul dia itu ada memahami betul bahwa orang yang selalu melaksanakan ibadah dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keikhlasan, karena dia adalah orang yang betul-betul imannya itu kuat. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman itu adalah orang alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang iman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan dia mendirikan salat. Wa yu'tunaz zakah. Maka dalam hal seperti ini, mudah-mudahan keimanan kita adalah keimanan yang betul-betul bahwa kita itu melaksanakan saum ini dengan keimanan karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal seperti ini. Maka yang selanjutnya adalah as-sabirina, orang yang selalu sabar dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup, sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tekun, dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pelaksanaannya itu sendiri. Dan sabar di mana dia menghindari kemaksiatan dan lain sebagainya. Dan dia pun juga sabar dalam musibah yang datang kepada diri dan keluarganya itu sendiri. Was-sabirina was-sadiqina. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu jujur dalam hidup dan kehidupannya itu sendiri. Jujur terhadap dirinya, jujur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang jujur itu adalah orang yang betul-betul nanti akan mendapatkan kesenangan, ketenangan hidup dan kehidupannya itu sendiri. Kata-katanya bisa dipercaya, perilakunya bisa menjadi contoh dan lain sebagainya. Karena kejujurannya itu sendiri, lalu dia berbuat jujur. Sampai dia dikatakan seorang yang jujur. Tapi jangan sekali-kali kita itu dusta. Karena kalau terus-terusan kita berdusta, maka kita akan dikatakan orang pendusta. Yang selanjutnya adalah wal qanitina. Orang-orang yang betul-betul taat, konsisten dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dia lakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sekemampuan dirinya sendiri. Hidup dan kehidupannya tiada lain, hanya pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya adalah wal mustaghfirina bil ashar. Selain dia itu betul-betul dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesinambungan, betul-betul dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketaatan, ketawakalan dan lain sebagainya, maka dia pun juga selalu dia berbuat kebaikan untuk menginfakkan hartanya, baik tenaganya, baik pikirannya, untuk membantu orang-orang yang perlu dibantuan, fakir, miskin, dan lain sebagainya. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan selanjutnya dia selalu bangun tengah malam, lalu untuk melaksanakan tahajud. Dan selalu dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dr. Muhammad Mahmud Abdul Qadir menulis dalam makalahnya tentang puasa cemikal. Ditinjau dari segi kimia dan keajaiban kelenjar di bawah otak. Puasa yang benar adalah ajakan kepada kemuliaan akhlak dan menghindari dari berbagai kesalahan. Lebih dari itu, puasa adalah cara terbaik untuk melenturkan jiwa dan mental. Seorang muslim yang sedang berpuasa selalu
memiliki akhlak pemaaf, memaafkan kesalahan orang lain, dan termasuk orang yang bisa menahan amarah. Wal kadhiminal ghaidha, dia selalu bisa menahan marah dan sebagainya. Maka dalam hal seperti ini, dia hidup dan kehidupan itu sendiri, dia selalu mengacu kepada tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salasun man kunna hasabahullah hisaba yasira wa adkhalahul jannata bi rahmatihi. Ada 3 hal, ada 3 perkara. Dia akan masuk surga dengan hisaban yang enteng dan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah fa'fu amman dolamaka, memaafkan kepada orang yang selalu mendolimnya. Bagaimanapun juga orang itu selalu berupaya, berusaha untuk mendolimi dia sendiri, untuk berbuat jahat terhadap dirinya, tetapi dia berupaya, berusaha untuk memaafkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suri teladan. Setiap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah, dia selalu ada di depan terasnya itu sendiri adalah kotoran. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah dia ngedumel, tidak pernah dia marah dan lain sebagainya. Tapi diambilnya kotoran itu dan dibuangnya. Itu terjadi terus-terusan sampai 7 kali. Tetapi setelah ke-8 kalinya tidak ada lagi kotoran itu Rasulullah. Maka pada waktu itu Rasulullah SAW heran, kemana orang yang selalu mengirim kotoran itu. Setelah ada yang memberitahu bahwa orang yang selalu berbuat dolim terhadap engkau itu ya Rasulullah adalah tetanggamu orang Yahudi. Maka setelah sholat subuh Rasulullah SAW mendatangi rumah seorang Yahudi itu sendiri. Ternyata dia sedang sakit. Rasulullah lalu mengetuk pintunya, tidak mengucapkan salam. Karena ini adalah orang Yahudi. Maka pada waktu membuka pintu orang Yahudi itu sendiri, dia kaget. Dan dia menanyakan dengan sangat berangnya, mau apa engkau ke sini Muhammad? Karena dia takut bahwa dia itu bersalah. Rasulullah mengatakan tidak. Aku ke sini hanya untuk menengok kamu. Karena kamu adalah tetanggaku. Maka dari itu ada dikatakan bahwa engkau sedang sakit. Di mana tempat yang sakit, yang terasa sakitmu itu sendiri. Maka dia menunjukkan sakitnya dan Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbanas mudhibal ba's isbi anta sabila sifa illa sifa uka sifa alla yugadiru saqama. Orang yang begitu membenci, orang yang begitu mendolimnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berusaha untuk mendoakannya. Karena doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia langsung sembuh pada waktu itu. Setelah sembuh, maka dia merasa dirinya selalu berbuat salah. Yang tadinya mengatakan ya Muhammad, yang sekarang mengatakan ya Rasulullah dengan lemah lembut sekali. Aku ini adalah saling membencimu. Aku ingin selalu mencelakakanmu. Tetapi engkau adalah rahmatan lil alamin. Malahan engkau membalas kepadaku dengan balasan yang begitu mulia. Maka dengarkanlah ya Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah kalau kita saum dengan menurut keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diri kita akan menjadi pemaaf. Tidak suka mendolim orang, tetapi kita selalu memaafkan orang lain. Maka kita hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupannya. Inilah pembersih diri dalam kita melaksanakan saum. Perkara yang menunjukkan hikmah ilahiyah dan mukjizat Allah pada ritual puasa yang agung ini, di antaranya Allah Subhanahu wa taala menentukan puasa pada siang hari, bukan pada malam hari. Mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini adalah waktu sibuk manusia
beraktivitas. Hal ini sama seperti praktek penghancuran simpanan energi yang terdapat pada lemak dan glikogen yang terjadi di siang hari. Maka di antara yang penting yang memuatkan adanya mukjizat robbani dalam kewajiban puasa ialah apa yang ditulis sebuah koran Saudi edisi 4 Ramadan tahun 1425 Hijriah yang dikutip dari tulisan Andre Wheeler, seorang ahli dietetik Amerika yang sudah masuk Islam. Dia sudah melakukan beberapa hal uji coba yang akhirnya sampai pada sebuah hasil, yaitu berpuasa pada 10 hari pertama bulan Ramadan mampu memperbaiki 10% tubuh kita dari jumlah meningkat 66% pada 10 hari berikutnya. Dan sel-sel tubuh manusia akan diperbaharui secara keseluruhan 100% pada 10 hari terakhir. Maka pantas dalam ayat dikatakan ayyamam ma'dudat. Ini hari-hari yang berkesinambungan. Harus kita terus dijalani. Jangan ada orang-orang ya 10 hari dia saum. Masuk ke 20 hari malahan dia tidak saum. Maka orang yang sengaja dia tidak saum dengan tidak ada udur, seandainya dia membayarnya, dikodoknya dengan 1 tahun, 2 tahun, maka itu tidak akan terbayar. Maka dari itu ayyamam ma'dudat. Hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hal seperti ini dikatakan bahwa dalam kita melaksanakan saum itu adalah dengan adanya lapar, haus. Dikatakan lapar itu ada 3 manfaatnya. Pertama adalah menghidupkan pada hati. Kedua, mewarisi akal, tidak tergesa-gesa, tidak asal-asalan, tidak cepat mengambil kesimpulan. Dan yang ketiga, menyebabkan rasa rendah hati, tidak sombong. Kalau dia akan berbicara atau dia akan bertindak, selalu dia pembicaraannya dipikir terlebih dahulu. Apakah pembicaraan saya ini, kalau saya sampaikan pembicaraan ini, bisa bermanfaat, pisurgaun atau pinarakaun. Begitu juga perilaku kita. Kalau kita sampaikan itu sendiri, apakah ini akan mendapatkan surga atau neraka? Maka dalam hal seperti ini, orang yang seperti itu, dia selalu berpikir, jika seandainya sesuatu yang akan mendatangkan madarat terhadap dirinya, bagaimanapun juga kelihatan harta dan lain sebagainya, maka dia tidak akan melakukannya. Dan dia selalu waspada dalam hidup dan kehidupannya itu sendiri. Ini adalah didikan saum, yang betul-betul saumnya itu adalah iman dan mengharap doa Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sekarang manfaat bangun malam. Dengan rajin sering bangun malam, artinya sholat tahajud, taraweh. Kalau di bulan Ramadan, selain membawa sehatnya badan, jadi penyebab juga datangnya kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, kegembiraan, dan menjadikan akhlak mulia, tidak sombong, tidak takabur. Juga akan menambah keyakinan diri pada Allah Subhanahu wa taala, pada keagungan Allah Subhanahu wa taala, merasa selalu dinaungi dan diperhatikan. Dalam riwayat Malik bin Dinar bahwa seringnya salat malam itu akan mengakibatkan pada wajahnya bercahaya di siang harinya. Wa kasrati sholatuhu billail hasuna wajhahu bin nahari. Jadi seringnya sholat malam itu akan mengakibatkan pada wajahnya bercahaya di siang harinya. Balasan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita coba perhatikan dalam surat Al-Mursalat 41, 42, 43. Innal muttaqina fi
dalali wa uyun wa fawakiha mimma yastahun kulu wasrobu hani'am bima kuntum ta'lamun inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh orang yang bertakwa berada dalam naungan pepohonan surga yang teduh dan di sekitarnya mata air dan buah-buahan yang mereka sukai. Katakanlah pada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Demikian juga dikatakan, difirmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama rujiku minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi rujikna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang mengalir di bawahnya adalah sungai-sungai. Begitu juga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala buah-buahan sampai mereka mengatakan ini adalah buah-buahan yang dulu sama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja, mereka itu diberi azwajum mutahharatun, pasangan-pasangan yang bersih, pasangan-pasangan yang soleh, mutahharatu. Inilah hadirin rahimakumullah, orang yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jaminannya itu adalah surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar sekali ganjaran amal di bulan Ramadan, baik saumnya atau amalan yang lainnya akan dilipat gandakan. Maka pantas kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih meningkatkan amal kebajikan dan sifat penyantun. Kosong perut mengakibatkan pikiran gampang dipakai mikir, sedangkan penuh perut menyebabkan malas, susah mikir. Juhud dibangun dengan 3 macam. Aktivitasnya jelas, tidak banyak angan-angan. Kalau berbuat kebaikan langsung dilakukan. Hakikat takwa, orang yang bertakwa mampu meninggalkan yang akan mengakibatkan dosa. Dikarenakan takut dengan ancaman siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh barokah ini maka harus dijemput dengan kegembiraan, dengan keikhlasan, kebersihan hati dan lain sebagainya. Saum banyak sekali hikmahnya, bisa menyebabkan hati menjadi rendah pada jiwa, menghilangkan sombongan dan lain sebagainya. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan saja dalam bulan Ramadan sekarang ini kita bisa melaksanakan saum ini dengan sebaik-baiknya. Dan akhirnya saya akan menutup dengan satu wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sekalian. An Jabir bin Abdillah qala khatabana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah SAW berkhutbah. Faqala, katanya, ya ayyuhannas, wahai manusia, tubu ilallahi qabla an tamutu. Bertobatlah kalian kepada Allah sebelum kalian mati. Wabadiru bil a'malis sholihati qabla an tasqulu. Bersegeralah untuk melakukan amal soleh sebelum kamu sibuk. Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikasrati dzikrakumlah. Dan perbanyak silaturahim, menghubungkan silaturahim antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan dzikir kepadanya.
Wa kasratis shadaqati fisirri wal alaniyah. Perbanyaklah sedekah apakah dalam keadaan senggang atau dalam keadaan kita itu ada tidak kesempatan, keadaan kaya atau keadaan miskin. Turjaku, maka Allah akan memberikan rezeki. Wa tunsoru, Allah akan selalu menolong. Wa tujbaru, dan Allah akan memberi kekuasaan. Pertama, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kalian mati. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak berdosa. Malahan kalau ada orang yang mengaku tidak pernah berdosa, artinya dia sudah melakukan dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu adalah pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah yang mampu bertobat. Tak perlu heran kalau ada orang yang berdosa, namun kita perlu heran kalau ada orang yang berdosa namun tetap tidak mau bertobat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia terbaik, teladan umat. Beliau terjangka dari perbuatan salah dan dosa. Akan tetapi beliau adalah orang yang paling banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah bersegeralah melakukan amal kebajikan sebelum kalian sibuk. Manusia adalah makhluk yang bisa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dalam kehidupannya. Oleh sebab itu kadang-kadang dia sakit, kadang-kadang dia sehat, kadang-kadang dia kaya, kadang-kadang dia miskin, kadang-kadang dia sibuk, santai dan lain-lain. Maka dari itu kita harus pandai-pandai memaafkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dalam sebuah hadis disebutkan suatu ketika Rasulullah memegang pundak Ibnu Umar sambil bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun." Jadilah engkau di dunia ini adalah seperti orang yang garib, orang abiris sabil atau orang penyeberang jalan. Ibnu Umar berkata, yaqulu idza amsayta fala tantadri sobah, di mana ada sesuatu pada waktu keadaan di sore hari, maka lakukanlah pada waktu itu, jangan tunggu sampai pada waktu pagi. Begitu juga sebaliknya, weda asbah tapalatan tadri masa. Jika ada sesuatu yang harus dilakukan pada waktu itu, lakukanlah, jangan ditunggu sampai pada waktu siang. Seseorang hanya pengendara atas pundak umurnya, berkelana mengikuti hari dan hari. Ia selalu setiap siang dan malam harinya semakin jauh dari kehidupan, semakin dekat dengan kuburannya. Maka sebelum maut menjemput, marilah kita introspeksi diri, renungkankah segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan dan segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukmin yang baik biasanya lebih banyak mengoreksi dirinya daripada mencari kesalahan orang lain. Al-Hikmah menyatakan, berbahagialah orang-orang yang sibuk dengan dosa-dosanya. Matanya lebih banyak ditunjukkan pada dirinya dan bukan kepada orang lain. Karena untuk mengoreksi kesalahan dirinya saja umur itu tidak cukup, apalagi untuk mencari kesalahan orang lain. Ciri orang yang bijaksana banyak membekali dengan amal soleh, tidak merasa cukup dengan amal yang ada, apalagi merasa diri paling baik, paling suci dari orang lain. Dan yang ketiga, lakukanlah hubungan antara kalian dengan Tuhan kalian dengan memperbanyak dzikir. Yang dimaksud dengan memperbanyak dzikir bukan terus-terusan kita diam dibikir di masjid sampai lupa usaha, akan tetapi jadikanlah semua kegiatan itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Berangkat dari rumah kita berdoa, masuk rumah kita berdoa, ada di masjid kita selalu berdoa. Di mana saja ada kegiatan selalu kita berzikir dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang dekat dengan Tuhannya, ia akan banyak melakukan komunikasi dengannya. Komunikasi yang paling efektif antara hamba dengan Khaliknya dengan perbanyak zikir itu. Sangat logis karena dengan selalu ingat kepada Allah, seorang akan selamat dari kecemasan, was-was, keguncangan, dan segenap penyakit jiwa lainnya. Zikrullah dapat membangkitkan ketenangan, ketentraman, keyakinan, kedamaian dalam jiwa seseorang. Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surat Al-Baqarah 152. Barang siapa yang paling dari mengingat kepadaku, niscaya dia akan hidup sengsara. Quran Surat Toha ayat 24. Orang-orang yang beriman dan tentram hatinya karena mengingat Allah, ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah hatinya menjadi tenang. Ar-Ra'd ayat 28. Yang keempat, memperbanyak sedekah baik dalam keadaan susah atau keadaan bahagia, dalam miskin atau kaya, baik secara rahasia atau secara terang-terangan. Kita dilarang saling membenci, saling hasud, saling marah, memutuskan silaturahmi. Maka orang yang akan masuk pada perintah ibadah saum, baik mahdoh atau ghair mahdoh, maka harus dengan hati yang suci, pikiran yang jernih, dengan tujuan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka man kana lahu mudlimatun li ahihi min irdihi aw syai'in, barang siapa yang mendolim harta saudaranya atau perkara lain, falyah tahlalhu minhul yaum qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Mintalah halal darinya sekarang juga di dunia, sebelum datang suatu hari di mana tidak ada dirham, tidak ada dinar. In kana lahu amalus salihun uhida minhu biqadrin madlumatin. Jika dia punya amal soleh, maka akan diambil sekedar sesuatu dengan kelakuannya yang ia perbuat. Tetapi kalau tidak mempunyai amal kebaikan, kesalahan orang yang didolimnya itu akan diberikan kepadanya. Orang yang jiwanya penuh kedermawanan, lalu mereka juga penuh dengan kemurahan, karena kedermawanan mereka bukti dari kedermawanan jiwa. Rasulullah SAW bersabda, setiap hari 2 malaikat turun dari langit. Yang satu berdoa, ya Allah, kembangkanlah harta orang yang berinfak. Yang satu lagi berdoa, ya Allah, musnahkanlah harta orang-orang yang kikir. Maha benar Allah yang berfirman, jika kamu bersyukur pasti akan ditambah kepadamu. Tetapi jika kamu ingkar, maka sesungguhnya akan sangat pedih. Maka dalam hal seperti ini, mudah-mudahan saja kita bisa melaksanakan Ramadan ini dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan nanti bisa membersihkan jiwa kita. Dan selalu kita ini patuh taat kepada tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan saja ada guna dan bermanfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.